Ya, hari ini kita belajar pendekatan pendapatan nasional. Sebenarnya kita merefresh kembali mata kuliah makro dan pengantar makro juga, pengantar makro. Nah, kalau berdasarkan RPS disinggung lagi tentang materi pendapatan nasional. Di sini nanti kita akan coba memaksimalkan dan juga coba beberapa latihan soal gitu ya untuk bisa memantapkan pembelajaran pendapatan nasional. Jadi kalau secara pengertian umumnya itu pendapatan nasional itu semua yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Jadi semua diukur pendapatan nasional ya. Nah, kalau misalkan menurut Financial Accounting, ini dikutip oleh Harahap, pendapatan nasional itu harus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entry untuk menyelesaikan kewajiban dari apa yang masuk, digabungkan dari keduanya selama periode tertentu. Ini yang pentingnya. Periodenya ada. Jadi pemasukan dari orang luar negeri yang bekerja di Indonesia dan orang Indonesia itu sendiri itu semuanya digabungkan menjadi pendapatan nasional. Istilah ini juga dikembangkan untuk menyusun nilai, menyusun nilai dari barang dan jasa ya, yang dihasilkan dari sebuah negara. Jadi kalau konsep tersebut, pendapatan nasional itu mewakili produk domestik bruto atau produk nasional bruto, GDP, produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Jadi kalau ini dari tiga pemahaman ini sebenarnya kita mau memperjelas bahwa pendapatan nasional itu jumlah semua pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari apa-apa saja faktor-faktor produksi satu periode biasanya selama 1 tahun ya faktor-faktor produksi. Jadi dibagi dalam ada yang GDP atau domestic product, produk regional bruto. Ini kan gross domestic product ini itu jumlah semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara ya. Jadi semua yang diproduksi. Ini berarti belum net ya, belum neto. Produk WNI dalam negeri dan WNA di dalam negeri. Ini semuanya dimasukin. Mau dia perusahaan asing yang berada di dalam negeri, warga negara asing yang bekerja di dalam negeri, itu dimasukkan ke dalam GDP. Sementara kalau gross national product, jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun penuh, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja dalam negeri. Dalam GNP yang diukur adalah seluruh pemasukan dari orang-orang Indonesia yang bekerja di sini dan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam GDP tadi semua dimasukin, tapi dalam GNP neto dia yang diukur adalah orang-orang Indonesia saja yang bekerja dalam negeri dan di luar negeri. Kalau rumusnya GNP, GDP tadi yang semuanya itu dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Ada lagi net national product atau NNP ya. Ini produk yang net. Jadi seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Karena dalam JNP itu pasti ada penyusutan. Ada penyusutan. Nah ini netnya ini kita mau melihat sebenarnya setelah dikurangi penyusutan, berapa pendapatan pastinya. Inilah net national product, rumusnya gross national product dikurangi penyusutan dari barang atau modal yang ada. Ini anak EP, ini merupakan pemahaman yang memang wajib harus diketahui ya. Makanya sampai betapa pentingnya pendapatan nasional ini sampai kita bahas secara berulang. Selanjutnya, ini ada net national income. Ini apalagi? Yaitu produk nasional itu dikurangi dari pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung dan tidak masuk dalam NNI. Siapa yang masuk? Pajak tidak langsung tidak masuk dalam NNI, maka itu dikurangkan. Lalu ada PI, product income. Ini kita melihat pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atau keikutsertaannya dalam proses produksi.
Net national product dikurangi pajak tidak langsung. Berapa dia bersihnya dapat? Dapatannya tuh rumusnya NNI, NNP dikurang pajak tidak langsung. Nanti kita akan bermain banyak di dalam latihan soal ya. Pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung, ini disposable income ya. Besaran pendapatannya bebas adalah pendapatan perseorangan, dikurangi pajak langsung. Disposable income. Jadi tadi digabungkan semuanya, maka kita coba hitung dari awal tadi ya. Ada PI, ada disposable income, ada GDP, GNP, NNP, dan NNI ya. Dimulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan juga disposable income. Jadi ada berapa itu? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 unsur ya. Ada 6 unsur. Ini ada contoh ya. Coba, mari masing-masing Bu ambil kertas lembarnya, coba dikerjakan dulu. Siapa yang bisa dapat? Ya sebenarnya kalau kita lihat apa tujuannya, manfaatnya ya. Kalau dari segi tujuannya, kita bisa tahu kemajuan perekonomian sebuah negara. Ini penting supaya kita bisa melihat eh, core dari pendapatan nasional itu apakah mengalami penurunan atau peningkatan dan juga menjadi gambaran untuk skala nasional sampai global. Sama seperti kemarin neraca perdagangan kan, itu juga bisa menjadi data, sama juga pendapatan nasional menjadi data supaya kita bisa mengambil kebijakan yang lebih komprehensif. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi satu negara. Kita bisa lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan ekonomi sebuah negara, ya, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Namun ada satu hal yang perlu kita diskusikan. Kalau berdasarkan produk domestik bruto kita atau gross national product kita di Indonesia sejak 2015 hingga sekarang, itu kita menitik beratkan kepada belanja konsumen. Jadi GDP kita menitik beratkan kepada belanja konsumen. Bahkan bisa kita lihat dalam gross domestic product kita, 50% lebih dari GDP kita itu dari belanja masyarakat, gitu ya. Nah, berarti dari situasi itu kalau GDP masyarakat tinggi, masyarakat Indonesia itu diajak untuk terus-menerus belanja supaya bisa meningkatkan pendapatan nasional. Maka ini bisa terlihat dari kita gitu ya. Kita dipaksa untuk terus-menerus belanja supaya perputaran ekonomi bisa jalan. Jadi kalau orang menahan belanjanya, menahan uangnya, negara marah. Loh, kalian kok nggak belanja-belanja? Pemda dimarahin kalau nggak belanja-belanja. Loh, kenapa ini uang mengendap di bank rekening daerah? Kenapa nggak dibelanjakan? Masyarakat kok pada menyimpan uang? Kenapa nggak dibelanjakan? Gitu ya. Nah, GDP kita itu sangat bergantung kepada belanja masyarakat. Maka total 50% lebih dari GDP kita itu lah dari konsumsi masyarakat. Nah, kira-kira kalau ini terus dikembangkan risikonya apa ya? Karena kalau kita lihat laporan GDP kita amat diagung-agungkan. Oke, GDP masyarakat meningkat. Dipersepsikan bahwa kalau GDP meningkat, ekonomi tumbuh. Kalau belanja meningkat, ekonomi tumbuh. Nah, kadang nggak di apa ya, nggak dianalisis mendalam karena orang belanja belum tentu butuh, tapi karena impulsif, karena keinginan, orang belanja mungkin karena apa namanya paksaan atau karena kebutuhan atau karena mungkin di depan matanya ada promo yang berlebihan, promo-promo. Jadi orang sifatnya konsumtif, mengkonsumsi secara sesuatu tan kadang mengesampingkan kualitas dari produk itu. Orang banyak-banyak jajan, banyak-banyak belanja, seolah-olah dengan konsumsi yang banyak, belanja yang banyak, ekonomi negara lagi tumbuh. Mari dilihat secara kualitas. Secara kuantitas iya konsumsi naik. Tapi secara kualitas kalau ini terus-menerus dijalankan, maka kita bisa terpuruk. Apalagi kalau konsumsinya itu uang yang dibelanjakan tidak sejalan dengan pemasukan atau gajinya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat GDP banyak kan didominasi oleh belanja. Nah, sejak 2015 sampai sekarang, tulang punggung perekonomian kita itu adalah menengah ke bawah, gitu ya. Pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Ini yang paling banyak belanja. Bahkan di 2018, ketika krisis ekonomi global melanda, kita masih relatif aman karena ditopang oleh masyarakat menengah ke bawah ini. Pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Mereka masih bisa belanja. Ketika mereka masih bisa belanja, berputar ekonomi. Gitu. Di masa COVID, orang belanjanya turun karena pendapatan turun. Sehingga, ya gimana caranya supaya orang-orang ini belanja?
maka pemerintah memberikan bantuan sosial baik kepada. Oke, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, kualitas SDM, keadaan alamnya, modalnya ada, kebijakannya stabil, sama kesejahteraan masyarakat ya. Jadi, ini beberapa faktor-faktor yang menjadi indikator-indikator pentingnya kita mendapatkan pendapatan nasional. Ini metodenya ada beberapa. Pertama, dari pendekatan pendapatan boleh, dari pendekatan pengeluaran boleh, pendekatan produksi juga boleh ya. Semuanya masuk dalam definisi metode menghitung pendapatan nasional. Jadi metode pendapatan itu memandang output perekonomian sebagai total keseluruhan, baik produksi yang digunakan, kemampuan entrepreneur dalam mengombinasikan tenaga kerja, barang, dan modal. Jadi kalau kita lihat Y sebagai wujud pendapatan nasional, maka cara mencarinya R, sewa, W, itu upah atau gaji, I, interest, bunga modal, P, profit ya. Jadi dijumlahkan galo-galo ya, pendapatan nasional, pendapatan. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Total balas jasa keseluruhan faktor produksi itulah disebut sebagai pendapatan nasional. Ini kalau pakai pendekatan pendapatan. Tadi ada tiga, ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan produksi. Yang ini pakai pendekatan pendapatan. Jadi semuanya dijumlahkan antara R, W, I, dan P. Tapi kalau pendekatan produksi, Y sama dengan P kali Q. Harga dikali kuantitas yang pertama, harga dikali kuantitas kedua, sampai kepada berikutnya. Dijumlahkan semuanya ya, berjenjang ya. Menurut metode ini sebenarnya output produksi yang dihasilkan oleh satu perekonomian, cara ngitungnya membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi, industri origin. Ya. Dibagi-bagi beberapa sektor produksi. Jadi kalau tadi dari pendekatan pendapatan, semua pendapatannya diukur dalam satu bagian ditambah-tambahkan. Kalau misalkan R-nya ada berapa? R1, R2, R3, jumlahkan dulu R-nya, dijumlahkan dulu upahnya, profitnya, baru kemudian dijumlahkan total keseluruhannya ya. Kalau pendekatan produksi, P kali Q, harga A, harga B, harga C, berdasarkan sektor produksinya ya. Ditambah sektor produksi satu, sektor produksi dua, sektor produksi tiga, sampai berapa sektor produksi. Tuh. Kemudian, kalau pendekatan pengeluaran, nilai produk domestik bruto, nilai total dalam perekonomian selama periode tertentu. Jadi kalau metode ini ada beberapa jenis agregat dalam satu perekonomian. Jenis agregat yang pertama itu konsumsi rumah tangga, yang kedua konsumsi pemerintah. Nah di sini yang tadi nggak ada apa namanya nggak berimbang, dimaksimalkan di konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi pemerintah jauh di bawah 50% dari pendekatan pengeluaran ya. Jadi kalau pendekatan pengeluaran ada empat yang diukur: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, sampai ekspor neto, ekspor bersih. Maka kalau berdasarkan eh, pendekatan produksi ini, pendekatan pengeluaran ini, Y sama dengan consumption tambah investasi, tambah government, tambah ekspor kurang impor. Ini yang sering digunakan ya. Ini yang sering digunakan. Tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa mengembangkan metode dari pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi. Oke, nah siapa ini? Ini contohnya ya. Diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumen 125.000 miliar, tingkat investasi 150.700 miliar, pengeluaran pemerintah 130.000 miliar. Nilai ekspor 225,250, nilai impor 170.500 miliar. Maka yang diukur berapa pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Apa tadi pendekatan pengeluaran? Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah government tambah ekspor kurang impor. Itu ya. Maka didapat berdasarkan pendekatan pengeluaran 460.450 miliar. Itulah pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Oke, ada tiga tadi ya. Nah, teman-teman yang sering hitung biasa dari yang mana paling banyak? Kalau dari contoh soal yang dipelajari sebelumnya, yang paling sering pakai pendekatan yang mana? Apakah pendapatan, pengeluaran, atau produksi? Kalau data pernah ngitung yang mana? Kalau data pernah ngitung dari tiga metode pendekatan itu lebih sering yang mana? Atau pernah yang ngitung yang mana?
Apakah pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, atau pendekatan konsumsi? Yang pendapatan, Bapak. Oh, yang pendapatan. Pernah latihan soal bagian itu. Kalau Nadia Dwi pernah ngitung yang pakai metode yang mana? Pendapatan nasional kan udah pernah belajarin. Apakah metode pendapatan atau metode pengeluaran atau metode produksi? Ya semuanya memiliki tingkat sendiri tergantung dari soal ya. Kalau misalnya terlalu detail dan rumit, maka di satu diukur, satu dihitung ya, gitu.